Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashvia dan di sini saya akan menjelaskan tentang corporate action atau aksi korporasi. Corporate action atau aksi korporasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang akan berpengaruh terhadap kepemilikan saham, jumlah saham yang beredar, serta harga saham perusahaan. Nah, biasanya corporate action ini dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Sebelum melakukan corporate action, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan melalui rapat umum pemegang saham ataupun rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, corporate action ini menjadi langkah awal perusahaan atau langkah strategis perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saingnya. Nah, ini juga dilakukan agar perusahaan dapat memanfaatkan segala bentuk kemungkinan sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal sehingga meningkatkan nilai tambah di mata stakeholder. Jadi, apa sih tujuan dilakukannya corporate action ini? Tujuan dilakukannya corporate action ini adalah dalam rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan lainnya, seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan likuiditas saham perusahaan, terus membayar hutang, ataupun berbagai jenis tujuan perusahaan lainnya. Jadi, ada berbagai macam jenis yang dapat dilakukan perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan corporate action. Yang pertama ada IPO. IPO ini merupakan inisial public offering, di mana ini adalah langkah awal perusahaan ketika menjual sahamnya ke publik melalui Bursa Efek. Nah, yang kedua ada dividen. Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investornya. Terus yang ketiga ada right issue. Right issue ini sama dengan hak membeli efek terlebih dahulu. Ini merupakan hak yang dimiliki para pemegang saham atau investor hingga waktu batas akhir kumulatif debt. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan penambahan modal ataupun untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo ataupun sedang ada. Terus yang keempat ada stock split atau pemecahan saham. Ini dilakukan pemecahan saham menjadi nilai nominal saham yang lebih kecil. Jadi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berfundamental baik tapi nilai sahamnya itu udah tinggi. Jadi dia melakukan pemecahan saham sehingga nilai nominal sahamnya itu menjadi lebih kecil dan akan mempengaruhi terhadap jumlah saham yang beredarnya yang akan semakin meningkat. Selanjutnya ada merger. Merger ini adalah difusi atau penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan. Jadi umpamanya ketika ada A ditambah B menjadi A. Nah, ini biasanya dilakukan untuk ekspansi bisnis. Nah, selanjutnya ada akuisisi. Berbeda dari merger, akuisisi ini merupakan pengambil alihan atau take over perusahaan melalui pembelian saham ataupun aset perusahaan company target oleh acquiring company. Biasanya ini dilakukan oleh perusahaan yang besar terhadap perusahaan yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada penawaran tender. Ini merupakan penawaran penjualan saham dengan harga yang disesuaikan dengan keinginan si pembeli saham. Dan ini dilakukan dengan pemasaran melalui media massa. Nah, biar lebih jelasnya yuk kita langsung intip aja corporate action yang udah pernah terjadi dan dilakukan perusahaan. Yang pertama ada right issue yang dilakukan oleh PT Bank MNC Internasional, di mana mereka mengeluarkan 4,12 miliar saham baru dengan nominal Rp50 per sahamnya untuk mengantongi sekitar 206,32 miliar. Terus juga pernah dilakukan akuisisi oleh PT Bank Tabungan Negara terhadap PT Permodalan Nasional Madani Investment Management, di mana mereka melakukan perjanjian penjualan saham sekitar 30% atau 33.000 lembar saham dengan jumlah akuisisi sebesar 114,3 miliar untuk ekspansi bisnis dari core bisnisnya Bank Tabungan Negara. Nah, terus juga pernah dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Unilever Indonesia, di mana mereka merencanakan stock split terhadap saham perusahaan di awal tahun 2020 dengan rasio 5:1, di mana nilai nominal yang awalnya Rp10 berubah menjadi Rp2 per saham. Ya, kalau misalnya dilihat dari segi jumlah saham yang beredar, itu mempengaruhi jumlahnya mulai dari sekitar 7,63 miliar menjadi 38,15 miliar. Dan untuk harga sahamnya sendiri dari
Rp42.000 menjadi Rp8.400 per saham. Nah, itu dia contoh-contoh dari corporate action yang pernah dilakukan perusahaan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat pemahaman teman-teman semua. Jadi jangan lupa like, share, comment below this video, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.